Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk pertemuan kali ini akan dibahas soal-soal pada modul 2 tentang tekanan. Kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai pada pembahasan modul kedua ini yaitu kegiatan 1 ini mengenai hukum Archimedes. Silahkan lengkapi tabel berikut menggunakan rumus yang ada. WB satuannya Newton, ini maksudnya adalah berat beban ketika di udara. WA di sini adalah berat beban di dalam air, satuannya Newton. FA adalah gaya apung atau gaya Archimedes, satuannya sama yaitu Newton. Bagaimana cara mencari FA? Ini rumusnya adalah WB dikurangi WA. Sekarang kita isi kolom ketiga tentang FA, yaitu gaya apung. Kita masukkan ke rumus tadi, FA sama dengan WB dikurangi WA. WB-nya kita ganti dengan 0,5, kemudian WA-nya kita ganti dengan 0,4. Maka di sini FA sama dengan 0,5 dikurangi 0,4. Maka hasilnya FA sama dengan 0,1. FA di sini gaya apung 0,1 Newton. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel nomor 1, jawabannya 0,1. Pada kegiatan kedua, ini prinsip kerja pompa hidrolik. Siswa disuruh melakukan kegiatan 7.4 halaman 16 sampai 17. Kemudian di video dan dikirimkan ke grup IPA. Nah, ini merupakan contoh video yang telah dibuat oleh Deti kelas 8G. Silakan simak videonya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari hasil praktek pada kegiatan 7.4. Yang pertama, tekanan baik disuntikan besar maupun kecil besarnya sama. Praktek pada kegiatan 7.4 untuk mempelajari prinsip hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dan besarnya sama. Kemudian penerapan dari hukum Pascal ini misalnya pada pompa hidrolik dan rem hidrolik. Yang berpengaruh terhadap tekanan dalam zat cair yaitu massa jenis, kedalaman zat cair, percepatan gravitasi, dan luas penampang tabung. Warna cairan sendiri tidak berpengaruh terhadap massa jenis. Pada kegiatan ketiga, di sini membuktikan adanya tekanan pada udara.
Di sini siswa melakukan kegiatan 7.5 pada halaman 20 sampai 21 yang ada di buku paket IPA. Kemudian videonya dikirimkan ke grup IPA. Berikut ini contoh video yang telah dibuat oleh David, Tanti, dan kawan-kawan di kelas 8D. Silahkan simak videonya. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada aktivitas 7.5. Yang pertama, untuk percobaan gelas yang berisi air kemudian ditutup dengan selembar kertas, ternyata saat dibalik gelasnya air untuk beberapa menit tertahan dan tidak tumpah. Hal ini disebabkan karena tekanan udara di luar gelas lebih besar jika dibandingkan dengan tekanan air di dalam gelas yang menekan ke segala arah. Percobaan menunjukkan bahwa gas memiliki tekanan. Pada saat udara dalam balon dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian, sehingga partikel-partikel udara bergerak lebih cepat. Tekanannya naik dan menekan dinding balon, dan balon akan mengembung. Jadi di sini tekanan udara di balon lebih besar jika dibandingkan dengan di luar balon. Jika pemanasan dilakukan secara terus-menerus, maka bisa menyebabkan balon meledak karena sudah tidak mampu menahan tekanan yang berasal dari partikel-partikel udara yang ada di dalam balon. Kalau botol yang telah dipanaskan tersebut kemudian disimpan di tempat yang berisi air dingin, maka lama-kelamaan balon akan menciut karena partikel-partikel udara yang ada di dalam balon mengalami penyusutan atau pemampatan. Pada kegiatan keempat, di sini akan dibahas tentang soal-soal aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Mari kita bahas penjelasan dari proses pengangkutan air pada tumbuhan. Ini gambar pengangkutan air dari akar menuju daun. Berikut ini jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar. Untuk yang pertama, di sini air diserap oleh rambut-rambut akar. Selanjutnya, air masuk ke sel epidermis. Air melewati korteks. Air kemudian melalui endodermis dan perisikl. Air masuk ke silum akar. Selanjutnya, air menuju silum yang ada di batang. Selanjutnya, air menuju
ke cium daun. Setelah sampai ke daun, sebagian air digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian nanti air akan disebarkan juga ke seluruh tubuh tumbuhan bersama dengan nutrisi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Berikut ini adalah skema pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Air yang diserap oleh akar kemudian diedarkan oleh pembuluh silup. Ini adalah jalur sirkulasi air pada pembuluh silup. Nutrisi yang dihasilkan dari hasil fotosintesis di daun memiliki konsentrasi gula yang tinggi. Ini adalah jalur sirkulasi nutrisi yang diedarkan oleh pembuluh. Ini kedalaman air sirup dengan lambang H. Ketahui H sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Kemudian Rho di sini massa jenis ya 1000 kg per meter kubik. Kemudian G percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang ditanya itu adalah pH. pH itu adalah tekanan hidrostatik. Ini rumusnya, pH sama dengan Rho dikali E dikali H. Dengan pH ini adalah tekanan hidrostatik. pH ditulis kembali kemudian sama dengan ini adalah massa jenis sirup yang telah diketahui, besarnya 1000 kg per meter kubik. Ini adalah besarnya percepatan gravitasi yang telah diketahui, yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. 0,1 ini merupakan kedalaman sirup di dalam gelas. pH ditulis kembali kemudian sama dengan 1000 Newton per meter persegi. 1000 ini diperoleh dari perkalian antara 1000 kemudian dikali 10 dikali 0,1. Hasilnya 1000. Sedangkan untuk N per meter kuadrat ini Newton per meter kuadrat, ini adalah satuan dari pH. Maksudnya di sini adalah N per M kuadrat itu Newton per meter kuadrat sama dengan pH. pH ini adalah satuan dari pascal, satuan dari pH hidrostatik. Jadi pH hidrostatik ini satuannya Newton per meter kuadrat atau pH alias pascal. Di sini diketahui PO sama dengan 76 cm Hg. Dengan catatan PO itu adalah tekanan udara di atmosfer. Tekanan atmosfer bisa digambarkan dengan tanda panah tersebut yang arahnya menuju tabung. H
sama dengan 5 cm. H adalah kedalaman raksa pada tabung pipa U. Bisa dilihat pada gambar berikut. Yang ditanyakan adalah P gas. P maksudnya tekanan yang ada di dalam gas. Rumusnya P1 sama dengan P2. Maksudnya tekanan di bagian ke-1 dan di bagian kedua adalah sama karena berada pada ketinggian yang sama atau berada pada kedalaman yang sama. Bisa dilihat pada gambar berikut. Tekanan pada bagian ke-1 ini meliputi tekanan gas dan tekanan yang disebabkan oleh cairan raksa. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pada bagian kedua, tekanan itu adanya adalah tekanan udara. Bisa dilihat pada gambar berikut. Rumus tersebut adalah rumus dari tekanan gas pada cairan raksa, di mana P raksa adalah Rho R dikali G dikali H. Dengan catatan Rho R adalah massa jenis raksa, G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman cairan raksa. P gas sama dengan PO dikurangi Rho R dikali G dikali H. Di sini Rho R dikali G kali H awalnya di posisi sebelah kiri. Awalnya tandanya positif, ketika pindah menjadi ruas kanan maka menjadi negatif tandanya. PO diganti dengan 76 cm Hg seperti yang telah diketahui di awal pembahasan. Rho R dan G ditulis kembali, kemudian untuk H diganti dengan 5 cm seperti yang telah diketahui. P gas sama dengan 76 cm Hg dikurangi Hg dikali 5 cm. H ini merupakan penggantian dari massa jenis raksa. Jadi massa jenis raksa di sini diganti dengan lambang H. Nah, kalau G-nya sendiri ini tidak diganti, ditulis kembali. Kemudian dikali 5 cm. P gas sama dengan 76 cm Hg dikurangi 5 cm Hg. 5 cm yang awalnya di belakang kemudian dipindahkan ke depan jadilah 5 cm Hg dan Hg-nya menjadi pindah posisi. Nah, kalau seandainya 76 cm Hg dan 5 cm Hg satuannya sudah sama, berarti bisa dikurangkan 76 dikurangi 5 hasilnya 71 cm Hg karena satuannya sudah sama yaitu cm Hg. Berarti tekanan gas akhirnya adalah 71 cm Hg.
tekanan udara luar sebesar 76 cm Hg dengan lambang PO bisa dilihat pada gambar berikut. Kedalaman raksa sebesar 4 cm bisa dituliskan sebagai H sama dengan 4 cm. Nah, untuk di gambar bisa dilihat H itu adalah ketinggian raksa di bagian kedua. Yang ditanyakan adalah tekanan pada gas. Berikut ini jawabannya. Tekanan di bagian ke-1 dan di bagian kedua sama, maka bisa dituliskan P1 sama dengan P2. P1 tekanan di bagian ke-1. Yang berpengaruh di sini hanyalah tekanan gas aja. Nah, kemudian untuk di bagian keduanya, tekanan bagian kedua di sini ada tekanan udara luar, juga ada tekanan raksa. Maka bisa dituliskan P gas sama dengan PO ditambah PF. PO untuk tekanan udara luar dan PF untuk tekanan raksa. Ini yang menekan di bagian ke-1. Dan ini yang menekan di bagian kedua, meliputi tekanan udara luar dan tekanan cairan raksa. P gas sama dengan PO ditambah Rho R dikali G dikali H. Rho R dikali G dikali H ini adalah rumus dari tekanan raksa. P gas sama dengan 76 cm Hg ditambah Rho R dikali G dikali 4 cm. Nah, 76 cm Hg ini merupakan tekanan gas di udara, sedangkan yang Rho R dikali G ini tidak diketahui, maka ditulis kembali. Kemudian untuk H, karena H ada kedalaman raksa, maka di situ dituliskan 4 cm diganti H ini. P gas sama dengan 76 cm Hg ditambah Hg dikali 4 cm. H itu adalah penggantian dari Rho R. Rho R ini masih jenis raksa, diganti dengan H. P gas sama dengan 76 cm Hg ditambah 4 cm Hg. Jadi 4 cm ini dipindahkan ke depan, jadi 4 cm Hg. Karena 76 cm Hg ditambah 4 cm Hg, jadi di sini satuannya sudah sama, cm Hg, maka 76 ditambah 4 jadilah 80 cm Hg. Ini adalah jawaban dari nomor 4, diawali dengan P1 sama dengan P2. P1 tekanan di bagian ke-1 sama dengan P2, yaitu tekanan di bagian kedua. Silahkan perhatikan gambarnya, mana bagian 1 dan bagian 2. Yang ini yang dimaksud tekanan bagian 1. Dan ini adalah tekanan di bagian yang kedua. Pada bagian ke-1, rumus tekanan di sini Rho air dikali G kali H air. Kenapa di sini Rho air? Karena memang di bagian ke-1 ini adalah air. Makanya Rho sebagai massa jenis maka diberikan Rho air gitu ya.
Kemudian G, H air, nah ini ketinggian anu. Tekanan di bagian kedua, rumusnya Rho Z dikali G dikali HC. Rho Z ini massa jenis zat cair maksudnya, dan HC ini ketinggian zat cair. Karena di daerah kiri dan kanan sama ada G yang merupakan lambang dari kecepatan gravitasi, maka ini bisa dicoret keduanya sehingga G menjadi hilang di tahap selanjutnya. Jadilah sekarang ditulis Rho air dikali H air sama dengan Rho Z dikali H. Rho air diganti dengan 1000, kemudian H air ini diganti dengan X sesuai di gambar. ini adalah massa jenis zat cair, kemudian 8 ini adalah ketinggian zat cair. Silahkan lihat pada gambar. Awalnya 1000 dikali X sama dengan 625 dikali 8. Karena yang mau dicarinya X, maka tuliskan kembali X sama dengan 625 dikali 8 dibagi 1000. 5000 ini merupakan hasil perkalian dari 625 dikali 8. Kemudian dibagi 1000 hasilnya 5, maka dituliskan kembali X sama dengan 5. Luas penampang ke-1 adalah 5 cm persegi. Ini bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Luas penampang kedua adalah 50 cm persegi, bisa dilihat pada gambar berikut. Jika besar gaya F sama dengan 180 Newton, ini maksudnya adalah gaya yang ditujukan pada gambar itu. Maka berat beban adalah itu maksudnya berat beban yang ditujukan pada gambar. Perhatikan jawaban dari nomor 5 berikut ini. P1 sama dengan P2 maksudnya tekanan di penampang bagian 1 itu sama dengan tekanan di penampang bagian 2. Ini sesuai dengan hukum Pascal, di mana tekanan ketika diberikan di satu titik maka akan diteruskan ke segala arah dan besarnya selalu sama. Bisa dilihat pada gambar mana bagian 1 dan bagian 2. Itu adalah tekanan pertama. Dan ini merupakan tekanan di bagian yang kedua. P1 sama dengan P2, kemudian dituliskan rumusnya untuk P1 F dibagi A1 sama dengan P2 W dibagi A2. F ini adalah gaya yang menekan di kondisi pertama atau di luas penampang pertama. Kemudian W dibagi A2, W ini adalah beban yang ada di luas penampang yang kedua. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, F diganti dengan 180 Newton, kemudian A1 luas penampang di bagian ke-1 diganti dengan 5 cm persegi sama dengan W, tetap W karena tidak diketahui, kemudian A2 di sini diketahui 50 cm persegi, maka diganti menjadi 50 cm persegi. Karena W yang dicari, maka dituliskan W sama dengan 180 Newton dikali 50 cm persegi, kemudian dibagi 5 cm persegi.
Hasilnya W sama dengan 1800 Newton. Gas di dalam ruang tertutup memiliki volume 10 liter. Artinya, volume pada keadaan ke-1 itu adalah 10 liter. Jika gas dimanfaatkan dengan menjaga suhunya tetap konstan, nah ini artinya suhu di keadaan ke-1 dan keadaan kedua ini sama, maka bisa dituliskan T1 sama dengan T2. Hingga volumenya menjadi 4 liter, berarti ini ada kata menjadi, artinya ini adalah V2 sama dengan 4 liter. Bisa dituliskan sebagai berikut. Tekanan gas menjadi 5 atmosfer, itu artinya P2 sama dengan 5 atmosfer, atau tekanan di kondisi kedua itu 5 atmosfer. Tekanan gas di dalam ruang tertutup adalah, berarti yang ditanyakan di sini adalah tekanan pada keadaan pertama atau keadaan ke-1. Maka bisa dituliskan sebagai P1, itu yang dicari. Mari kita perhatikan jawabannya. Di sini P1 dikali V1 sama dengan V2 kali V2. Ini adalah rumus tekanan gas di dalam ruang tertutup untuk suhu sama atau suhu konstan. P1 dikali 10 liter. 10 liter ini sesuai dengan yang diketahui bahwa volume ke-1 itu adalah 10 liter. P1 dikali 10 liter sama dengan 5 atm. Nah, atm di sini maksudnya adalah atmosfer. Kemudian 5 atm ini adalah tekanan pada kondisi kedua. P1 dikali 10 liter sama dengan 5 atm dikali 4 liter. Nah, yang 4 liter ini adalah volume pada kondisi kedua. Karena yang dicari P1, maka dituliskan P1 sama dengan 5 atm dikali 4 liter, kemudian dibagi 10. P1 sama dengan 20 atm liter dibagi 10 liter. 20 atm liter ini diperoleh dari perkalian 5 atm dikali 4 liter. 5 dikali 4, 20 atm dikali liter, hasilnya atm liter. Maka dituliskan 20 atm liter dibagi 10 liter. Kemudian di bagian atas ada tulisan liter, di bagian bawah ada tulisan liter juga. Maka ini boleh dicoret dan hasilnya angka 1. Ketika 20 atm dikali 1 dibagi 10, maka hasilnya P1 sama dengan 2 atm. Berikut ini adalah jawabannya. Ketahui WU sama dengan 40 Newton. WU adalah berat benda ketika di udara. Kemudian WA sama dengan 30 Newton. Ini adalah berat ketika ditimbang di dalam air. Yang ditanyakan FA, FA